Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Adab Sulukil Murid. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita menjaga anggota-anggota badan kita dari maksiat-maksiat. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi maka seyogyanya seharusnya laka kepadamu ayyuhal murid, wahai para murid, orang yang ingin zuhud kepada Allah, seharusnya antahuddo menundukkan siapa kamu basoroka pada penglihatanmu atau matamu an jami'il kainat dari keseluruhan perkara-perkara yang maujud, yang ada. Jadi kemarin kita sudah diperingati oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullah alaih, itu mu'alif kitab ini. Kita sudah diperingati bahwa menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, dan menjaga lisan agar hati kita ini bisa baik. Karena kan kemarin lisan ini semuanya, lisan, pandangan, dan pendengaran ini selalu sambung kepada hati. Jadi kalau kita nggak menjaga tiga itu tadi, hati kita bisa ikut rusak. Jadi kemarin sudah diperingati agar kita menjaga pendengaran kita, penglihatan kita, dan tidak melihat dunia ini dengan ainul istihsan, dengan melihat dunia dengan menganggap bagus kepada gemerlap dunia. Makanya di sini kita dinasihati oleh Imam Al-Haddad bahwa kita ini dianjurkan untuk menundukkan pandangan kita dari keseluruhan benda-benda yang maujud. Wala tandua, dan jangan melihat siapa engkau ila syai'in pada sesuatu minha dari kainat illa ala qasdil i'tibar, kecuali atas tujuan mengambil pelajaran. Dan janganlah kita melihat kepada sesuatu dari kainat tadi kecuali dengan tujuan i'tibar atau mengambil pelajaran. Contohnya seperti apa? Wa maknahu, adapun maknanya i'tibar itu antadkura, itu mengingat atau mengingat siapa engkau dan nadori, ketika melihat ilaiha kepada kainat, mengingat annaha pada bahwa sungguhnya kainat itu tafna, itu akan hilang apa kainat, wa tadhabu, dan akan pergi apa kainat, wa annaha, dan sungguhnya kainat itu qad kanat, sungguh ada apa kainat min qablu, dari sebelumnya wujud, itu ma'dumatan, itu perkara yang tidak ada. Jadi caranya atau makna dari qasdul iktibar atau tujuan mengambil pelajaran ini adalah bahwa ketika kita melihat dunia, kita ini mengingat bahwa dunia ini adalah perkara yang akan tafna, akan hilang, akan sirna. Dan juga dunia ini sebelum ada itu benda yang tidak ada, makanya diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Zat yang Maha Wujud. Jadi dunia ini kan perkara yang akan hilang, perkara yang sebelumnya nggak ada. Jadi ngapain kita kok melihat dunia ini dengan penglihatan yang istihsan? Jadi melihatnya qasdul iktibar aja, mengambil pelajaran bahwa dunia ini perkara-perkara yang akan hilang, perkara-perkara yang nggak ada. Wa annahu, dan sesungguhnya sa'an, wa annahu, dan sesungguhnya sa'an itu kamnat. Jadi ini isimnya anna itu berupa kebiasaan dan khobarnya berupa jumlah setelahnya ini kam nadoro ilaiha ahadun. Wa anna, dan sesungguhnya sa'an itu kam nadoro, betapa banyak yang melihat ilaiha kepada kainat siapa ahadun, seseorang minal adamiyin, dari beberapa manusia atau anak Adam. Fadhahaba, kemudian pergi siapa ahad, wabakiyat, dan masih tersisa, masih tetap apa kainat, dia kainat. Jadi betapa banyak orang-orang ini sudah melihat dunia kemudian mati, tapi dunia ini tetap
dunia ini masih tetap, kita mati, dunia tetap masih ada gitu aja, nggak peduli kepada kita. Perkara yang nggak dibawa mati, ngapain kita terlalu seriusin gitu. Ya, kalau misal dunia ini kita bawa mati ya nggak apa-apa kita seriusin. Kan nyatanya dunia ini nggak kita bawa mati. Masa kita mati mau bawa mobil, mati terus kita mati terus gemerlap dunia ini kita bawa, kan nggak mungkin. Wakam tawarosa, dan betapa banyak diwariskan, mewarisi pada kainat siapa kholafun, orang sekarang, orang terakhir, an salafin, dari orang-orang dulu. Jadi dunia ini terus diwariskan. Misal dari dunia ini dimiliki oleh kakek kita gitu kan, terus kakek kita meninggal terus diwariskan pada kita, terus kita mati, dunia ini kita wariskan ke anak kita, seterusnya seperti itu. Dan nggak akan peduli pada kita dunia ini, karena ya sesungguhnya zat yang maha wujud itu ya hanya Allah. Wa idza nadarta, dan ketika melihat siapa engkau ilal maujudat, kepada perkara-perkara yang wujud, fangdur, maka lihatlah siapa engkau ilaiha, kepada maujudat, nadrul mustadilli, dengan penglihatan orang yang mencari dalil atau mencari bukti biha, dengan maujudat, ala kama likudrati mujidiha, atas sempurnanya kekuasaan zat yang menciptakan maujudat, wa bari'iha, dan penciptanya maujudat subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melihat kepada benda-benda yang wujud, dunia ya, dunia ini makhluk, maka lihatlah dengan penglihatan mencari bukti atas sempurnanya kekuasaan penciptanya. Siapa penciptanya? Ya sudah pasti Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita sudah disuruh, tadi ada dua ya, melihat dunia ini dengan cara qasdul i'tibar, dengan cara mengambil pelajaran dari dunia, kemudian melihat dunia dengan penglihatan untuk mencari dalil atas kesempurnaan kekuasaan penciptanya. Contohnya seperti misal kalau kita melihat semut itu kan hewan yang kecil, atau nyamuk lah, hewan kecil. Itu kita mikir ya, kadang kita mikir semut ini hewan kecil, bagaimana cara berkembang biaknya, kecil kan, kecil sekali. Kita kan itu salah satu dalil lah atas kesempurnaan kekuasaannya Allah. Hewan sekecil itu saja bisa berkembang biak seperti itu. Itu menjadi dalil bahwa kekuasaannya Allah ini sangat sempurna, sangat mutlak. Fa inna jami'al maujudat, karena sesungguhnya keseluruhan benda-benda yang wujud itu tunadi, itu memanggil apa maujudat, bilisani haliha, dengan lisan keadaannya maujudat, nidaan, dengan panggilan, yasma'u, yang mendengar, lu, kepada nida siapa ahlul qulub, siapa orang-orang atau ahli hati, al-munawwarah, yang terang, an-nadirun, yang melihat, binurillah, dengan cahaya Allah, alla ilaha illallahul azizul hakim. Jadi sesungguhnya semua maujudat, semua yang ada di dunia ini, makhlukot, para makhluk, batu, dan semua benda yang wujud di dunia ini, itu memanggil dengan lisannya. Dengan kita ya nggak tahu lisannya bentuknya kayak mana, tapi ya lisan mereka lah ada. Yang tahu hanya ahlul qulub munawwar, orang yang hatinya cerah, orang yang hatinya terang. Kalau saya nggak bisa menjelaskan karena saya bukan termasuk orang yang hatinya terang, hati saya masih gelap. Mungkin bisa tanya kepada orang-orang yang hatinya sudah terang, bagaimana kita bisa mendengar maujudat ini, bisa didengar. Itu Allah alam, hanya orang-orang yang makrifat kepada Allah yang tahu. An-nadirun, yang melihat, ahlul qulub, binurillah, dengan cahaya Allah, an la ilaha, bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan itu maujud illallah, kecuali Allah al-aziz, yang maha mulia, al-hakim, yang maha adil atau maha bijaksana. Sudah ya? Alhamdulillah kita sudah selesai membahas pasal tentang, kemarin adalah hifdzul qulub, sekarang hifdzul jawarih, menjaga hati, menjaga anggota badan. Semoga hati kita, anggota badan kita gerakkan, kita gunakan untuk hal-hal yang positif, agar terhindar dari penyakit-penyakit hati. Kalau udah terhindar dari penyakit hati kan kita enak untuk beribadah, enak untuk mendapatkan nur-nur Allah, itu juga enak.
Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.